Bayangkan, kamu terbangun di ruangan gelap, tangan dan kaki terikat, dan tubuhmu terasa nyeri luar biasa. Tapi yang paling mengerikan, kamu sadar bahwa organ tubuhmu telah diambil, tanpa bius, tanpa alat medis, hanya dengan senter dan pisau dapur. Inilah kisah nyata yang menimpa seorang TKI asal Indonesia, korban sindikat perdagangan organ di Kamboja. Sebuah kisah tragis yang tak hanya menyayat hati, tapi juga menyadarkan kita semua akan kejamnya dunia gelap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala bentuk kejahatan. Sebelum kita lanjut ke cerita yang sangat menyentuh ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan membuka mata seperti ini. Tuliskan sholawat untuk para korban kejahatan kemanusiaan di kolom komentar, dan tulis juga dari kota mana kamu menonton video ini. Yuk kita ramaikan komentar dengan doa dan semangat positif. 4. Namanya bukan sebenarnya, tapi mari kita sebut dia Rudi. Seorang pemuda sederhana asal sebuah desa kecil di Jawa Timur. Usianya masih 27 tahun. Tubuhnya kurus karena kerja keras, wajahnya bersahaja, dan sorot matanya menyimpan sejuta harapan yang belum tercapai. Ia anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya sudah lama meninggal karena sakit keras, dan ibunya, seorang penjual gorengan keliling, adalah satu-satunya tumpuan keluarga. Rudi bukan pemalas. Sejak usia 15 tahun, ia sudah bekerja serabutan. Mulai dari tukang cuci motor, kuli bangunan, sampai buruh pabrik. Tapi upah yang ia dapat selama ini tak pernah cukup untuk menyekolahkan adik-adiknya. Bahkan, untuk sekadar makan nasi dengan lauk tempe pun, kadang harus berhutang ke warung tetangga. Dalam hati, Rudi sering menatap langit dan berbisik, kapan ya hidup ini berubah? Kapan aku bisa bahagiakan ibu dan adik-adik? Suatu malam, ketika ia sedang rebahan di teras rumah, bermain HP jadul yang sering ngadat, ia melihat sebuah iklan lowongan kerja di media sosial. Judulnya sangat menggiurkan. Lowongan kerja luar negeri, Kamboja. Gaji 15 juta bulan, tiket dan akomodasi ditanggung. Rudi tergiur. Ia membaca deskripsi lowongan tersebut berulang kali. Tidak perlu ijazah, hanya butuh tenaga dan semangat kerja. Persis seperti dirinya. Ia segera menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Di seberang sana, seorang pria dengan nada bicara meyakinkan menjelaskan bahwa ini adalah kerja sebagai staf gudang elektronik di sebuah perusahaan besar di Phnom Penh, Kamboja. Dijanjikan akan difasilitasi paspor, tiket, dan tempat tinggal. Rudi hanya perlu membayar uang pendaftaran Rp1.500.000 untuk biaya pengurusan dokumen. Jumlah yang tidak kecil bagi Rudi, tapi ia nekat. Tanpa pikir panjang, ia pinjam uang ke tetangga dan menjual HP-nya yang satu-satunya. Kalau ini berhasil, pikir Rudi, semua pengorbanan akan terbayar. Ibunya sempat ragu, bahkan menangis saat Rudi pamit untuk berangkat. Nak, kamu yakin ini aman? Jangan sampai kamu dijual orang, ya? Tapi Rudi tersenyum sambil menenangkan. Tenang Bu, ini kerja resmi kok, lewat jalur cepat. Doakan saja Rudi sukses, ya? Beberapa hari kemudian, Rudi naik bus ke Jakarta untuk berkumpul di titik keberangkatan yang ditentukan. Bersama beberapa pemuda lain dari berbagai daerah, ia dikumpulkan di sebuah rumah kontrakan sempit. Mereka dijanjikan akan berangkat ke Kamboja lewat jalur darat dari Thailand. Petugas travel yang menangani mereka bicara dengan sangat percaya diri dan meyakinkan. Semuanya tampak lancar. Bahkan Rudi mulai membayangkan, mungkin hidupku akan berubah di sana, mungkin aku bisa beli rumah buat ibu, motor buat adik, dan bantu bangun musala kampung. Hari keberangkatan pun tiba. Mereka dibawa menuju Bandara Soekarno-Hatta, naik pesawat ke Bangkok, lalu dari sana dijemput oleh agen lokal yang akan membawa mereka ke perbatasan. Rudi senang, senyumnya merekah saat naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia bahkan merekam video pendek sambil berkata, Bu, anakmu sekarang terbang ke luar negeri. Doakan ya. Namun, setelah tiba di perbatasan Thailand-Kamboja, semuanya mulai terasa aneh. Para agen mulai bersikap dingin. Ponsel mereka diambil, dan mereka diangkut dalam mobil van yang tak jelas arahnya.
Tak ada lagi pembicaraan soal kerja di gudang. Tak ada seragam. Tak ada fasilitas seperti yang dijanjikan. Dan yang paling mencurigakan, mereka tidak langsung dibawa ke kota, melainkan ke sebuah tempat terpencil di perbatasan. Rudy mulai merasa takut. Di malam pertama di tempat tersebut, mereka dikurung di sebuah ruangan yang hanya diberi air dan roti kering. Ini cuma sementara, kata seorang pria berseragam hitam yang masuk sesekali. Besok kalian akan mulai kerja. Tapi hari demi hari berlalu, tak ada penjelasan. Tak ada tanda-tanda pekerjaan. Satu persatu teman Rudy mulai hilang dari ruangan itu. Ada yang dijemput malam hari. Ada yang dipanggil satu-satu dan tak pernah kembali. Rudy mulai panik. Setiap malam ia tak bisa tidur. Perasaan cemas, bingung, dan takut bercampur jadi satu. Lalu, tibalah malam itu, malam yang mengubah hidup Rudy selamanya. Seorang pria tinggi besar datang membawa senter, mengenakan masker kain dan sarung tangan kotor. Rudy dipanggil, dibawa ke ruangan gelap tanpa jendela. Ia dipaksa duduk, lalu tangan dan kakinya diikat ke tiang. Ia menjerit, tapi mulutnya disumpal kain basah. Tenang, cuma sebentar, suara itu terdengar dingin, tanpa rasa manusiawi. Dan di sanalah semuanya berubah. Lanjutan di paragraf 2. Malam itu, suasana terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara binatang malam, tak ada obrolan dari ruangan lain. Yang terdengar hanya detak jantung Rudy yang berpacu. Tubuhnya menggigil karena udara malam yang dingin, dan pikirannya kacau. Ia masih bertanya-tanya, kemana teman-teman satu grupnya dibawa? Kenapa tak satu pun dari mereka kembali? Dan, giliran siapa malam ini? Tak lama kemudian, pintu besi berderit terbuka. Dua pria bertubuh kekar masuk. Salah satunya membawa senter besar dan tas hitam. Mereka tak bicara sepatah kata pun. Hanya menatap Rudy dengan tajam. Tanpa banyak basa-basi, mereka mendekat, menarik tangan Rudy dengan kasar. Rudy mencoba melawan, menjerit, namun salah satu dari mereka membekap mulutnya dengan kain basah. Tubuhnya dicekik dan dibanting ke lantai. Ia berteriak, tapi suara itu teredam. Matanya memerah, tubuhnya menggeliat. Tapi mereka jauh lebih kuat. Dengan cepat, tali plastik besar diikatkan ke tangan dan kakinya. Rudy dibopong dan dibawa ke sebuah ruangan gelap dan sempit. Lampunya hanya senter yang digantung di tiang kayu. Di ruangan itu, ada sebuah meja kayu besar yang sudah bernoda darah kering. Di samping meja itu, tampak tumpukan kain kotor dan satu baskom aluminium yang juga sudah menghitam karena darah. Rudy semakin panik. Ia mulai meronta, berusaha memberontak. Tapi semua sia-sia. Tubuhnya yang lemah karena kurang makan tak mampu melawan dua pria yang bertubuh besar dan kuat. Ia dibaringkan di meja itu, tubuhnya diikat erat, dan matanya ditutup. Nafasnya memburu, air mata mulai mengalir, dan dari balik kain penutup mulut, terdengar isak tangis penuh ketakutan. Salah satu pria membuka tas hitam. Isinya bukan alat bedah steril seperti di rumah sakit, melainkan sebuah pisau dapur panjang, senter kepala, sebotol alkohol murahan, dan beberapa gulungan kain perca. Tak ada bius, tak ada sarung tangan medis. Semuanya dilakukan dengan sangat brutal, seperti menyembelih hewan. Dan saat itulah, drama mengerikan itu dimulai. Pria bertopeng itu menyinari bagian pinggang Rudy dengan senter. Ia menandai dengan spidol bagian tubuh yang akan dipotong. Lalu, tanpa peringatan, pisau itu mulai menggores kulit Rudy. Seketika jeritan pilu pecah dari mulut Rudy. Ia menggeliat seperti ikan yang sedang disayat. Darah mulai mengucur deras dari lukanya. Tubuhnya bergetar hebat karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia tidak dibius, setiap sayatan terasa nyata, menusuk, dan mengiris bukan hanya kulit, tapi juga nyawa. Setiap goresan membuat tubuh Rudy makin lemah. Namun anehnya, ia tetap sadar. Mungkin karena rasa sakitnya terlalu kuat hingga tubuhnya terus terjaga. Ia merasakan tangan si Algojo menyusup masuk ke dalam tubuhnya, mengobok-obok bagian dalam seperti sedang mencari sesuatu. Hingga akhirnya, Rudy merasakan satu benda keras ditarik keluar dari tubuhnya. Itu adalah ginjalnya. Air matanya sudah bercampur darah. Ia sudah tak bisa lagi menjerit. Suaranya habis, tubuhnya dingin. Tapi pikirannya masih hidup. Ia masih sadar,
menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bagian tubuh penting, tanpa bius, tanpa pertolongan medis, tanpa alasan yang manusiawi. Setelah ginjal itu dikeluarkan, luka Rudy hanya ditutup dengan kain perca kotor. Tak dijahit, tak diberi obat. Mereka hanya menyiram sedikit alkohol murahan ke atas luka terbuka itu, yang malah membuatnya berteriak histeris lagi karena perihnya tak tertahankan. "Dia masih hidup?" tanya salah satu pelaku dalam bahasa Inggris. "Masih, tapi gak lama." "Biarin aja," jawab yang lain dengan santai. Seolah nyawa manusia adalah hal sepele. Setelah semua selesai, mereka membuka ikatan Rudy, lalu menyeret tubuhnya keluar dari ruangan. Tubuhnya dilempar ke lantai, seperti seonggok sampah tak berguna. Rudy tergeletak, tubuhnya lemas, napasnya terengah-engah. Dalam benaknya, ia hanya sempat berdoa, "Ya Allah, jika memang aku harus mati malam ini, aku ikhlas. Tapi, jika Engkau masih izinkan aku hidup, tolonglah aku, ya Rab." Entah berapa jam ia tak sadarkan diri. Darah terus mengucur dari lukanya. Dalam kondisi yang sangat kritis, tubuhnya dibuang begitu saja ke pinggir jalan tanah yang sepi, sekitar pukul 3 dini hari. Tak ada lampu. Tak ada orang. Hanya langit gelap dan dinginnya malam yang menjadi saksi. Rudy ditinggalkan untuk mati. Subuh menjelang. Kabut masih menyelimuti jalanan tanah yang sepi di pinggiran kota Phnom Penh, Kamboja. Di tengah sunyinya pagi itu, seorang pemulung tua yang hendak mencari barang bekas di dekat pasar dikejutkan oleh sesosok tubuh yang tergeletak tak berdaya. Awalnya ia mengira itu mayat. Tapi ketika ia mendekat, ia melihat dada sosok itu masih naik turun pelan. Nafasnya lemah, tapi masih ada tanda-tanda kehidupan. Tanpa banyak tanya, si pemulung langsung memanggil bantuan dari warga lokal yang kebetulan hendak ke pasar. Tubuh Rudy yang penuh luka akhirnya dibawa ke sebuah klinik kecil milik relawan asing. Di sana, untuk pertama kalinya setelah tragedi malam neraka itu, Rudy mendapatkan sedikit harapan. Ia mendapatkan perawatan seadanya. Luka besar di pinggangnya dijahit, infus dipasang, dan tubuhnya dibersihkan. Namun, kondisi ginjalnya sudah tak bisa ditolong lagi. Satu ginjalnya sudah hilang. Ia kehilangan banyak darah. Dan yang lebih mengerikan, Rudy juga mengalami infeksi berat karena operasi brutal tanpa alat medis. Dokter relawan asal Filipina yang menanganinya, Dr. Maria, mengatakan bahwa Rudy hanya punya dua pilihan. Tetap dirawat di Kamboja dengan risiko minim alat dan biaya, atau segera dipulangkan ke Indonesia untuk penanganan lebih lanjut. Masalahnya, Rudy tak punya paspor, tak punya KTP, tak punya uang. Semua dokumennya sudah disita oleh sindikat. Bahkan, ia tak tahu siapa nama asli orang yang merekrutnya. Ia hanya tahu panggilan, Bos Heru. Kisah Rudy mulai tersebar di antara komunitas relawan migran di Kamboja. Seorang volunteer asal Indonesia yang bekerja di organisasi kemanusiaan mendengar kabar itu dan segera datang. Namanya Pak Hendra. Ia langsung mengenali wajah Rudy dari daftar pencarian orang hilang yang sudah dilaporkan keluarga Rudy ke BP2MI. Setelah proses diplomasi dan laporan resmi ke Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh, akhirnya Rudy bisa dipulangkan ke tanah air setelah 2 minggu dirawat secara darurat. Namun, kepulangan itu bukan akhir cerita. Justru menjadi awal dari babak hidup yang baru. Babak penuh rasa sakit, trauma, dan perjuangan untuk bertahan. Ketika Rudy kembali ke kampung halamannya di Brebes, ia disambut tangis haru keluarganya. Ibunya, yang sempat mengira Rudy telah meninggal dunia, jatuh pingsan saat melihat kondisi anaknya. Tubuh kurus, wajah pucat, luka besar di pinggang, dan tatapan kosong. Rudy yang dulu periang, kini berubah jadi sosok yang nyaris tak bersuara. Setiap malam ia bermimpi buruk. Teriakan, pisau, darah. Semua kembali datang menghantui. Secara medis, Rudy harus hidup dengan satu ginjal dan menjalani diet ketat. Ia tak boleh terlalu lelah, harus minum obat rutin, dan dilarang konsumsi makanan sembarangan. Tapi yang lebih berat dari itu adalah beban psikisnya. Ia merasa hancur, ia merasa gagal. Ia merasa diperalat, dibuang, dan diperlakukan seperti binatang. "Kenapa aku, ya Allah?" bisiknya suatu malam sambil menatap langit-langit kamar. "Apa aku pantas hidup?
Kenapa aku bisa sebodoh itu percaya orang asing yang datang menjanjikan pekerjaan? Rudy sempat ingin mengakhiri hidupnya. Tapi pelukan ibu, doa ayah, dan dukungan dari saudara-saudaranya perlahan mulai menyembuhkan hatinya. Ia mulai mengikuti konseling dengan tim psikolog yang difasilitasi oleh BP2Mi. Ia juga bergabung dalam komunitas mantan TKI korban trafficking. Di sana, ia bertemu banyak teman senasib. Ada yang dijual, diperkosa, dijadikan budak, hingga dijual organ tubuhnya. Dari cerita-cerita itu, Rudy sadar, ia tidak sendiri. Dari rasa hancur itu, tumbuh semangat baru dalam diri Rudy. Ia mulai memberanikan diri untuk bercerita. Awalnya hanya di komunitas, lalu di acara-acara kampung. Hingga akhirnya, Rudy diundang ke berbagai seminar dan podcast untuk menceritakan kisahnya. Ia menjadi saksi hidup kekejaman sindikat TKI ilegal. Ia berbicara bukan untuk mencari simpati, tapi agar tak ada lagi Rudy yang lain. Tak ada lagi anak muda desa yang dijebak, dirantai, dan dibantai. Dalam satu acara, Rudy berkata sambil menahan air mata. Kalau saya nggak cerita, orang-orang masih akan percaya bahwa kerja ke luar negeri itu gampang. Padahal, kalau lewat jalur ilegal, itu bukan kerja, itu nyawa yang dijual. Kini, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, Rudy menjadi aktivis. Ia bekerja sama dengan LSM dan pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat soal bahaya sindikat perdagangan manusia. Ia keliling dari sekolah ke sekolah, dari RT ke RT, hanya untuk satu misi, menyelamatkan generasi muda dari tipu daya mafia TKI. Rudy adalah bukti nyata bahwa dari luka terdalam bisa tumbuh cahaya perjuangan. Bahwa sekalipun tubuhmu diambil, hatimu bisa tetap hidup. Bahwa dalam gelap, masih ada cahaya, asal kamu berani bertahan. Sahabat semua, kisah Rudy adalah tamparan keras bagi kita semua. Di balik mimpi mencari nafkah di negeri orang, ternyata ada sindikat kejahatan yang tak mengenal belas kasihan. Mari sebarkan video ini agar lebih banyak orang yang sadar dan berhati-hati, terutama saudara-saudara kita yang berniat bekerja ke luar negeri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga dan memperkuat empati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.